Tanaman jambu Citra Mundu atau JMC dan Kristal Mundu bisa menghubungi kepada YouTuber termasuk, karena dalam satu link di desa kami yaitu Mundurjo, Kecamatan Mundursari, Kabupaten Jember, dan ini kita terbuka. Kami telah menyiapkan bibit unggul dari jambu Citra dan jambu kristal Citra Mundu. Oke, bye.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada komunitas UMKM yang dalam hal ini Bapak Joko selaku ketua komunitas, kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian ingkang kula hormati sepindah monggo kita tansah muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kita wonten dalem menika saged berkumpul bersama wonten majelis menika kanthi keadaan sehat walafiat. Sholawat salam katur kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun narbiyah dumateng kula saha panjenengan sedaya di syariat-syariat agami Islam sehingga kula saha panjenengan saged ambil perkawis ingkang hardwin perkawis ingkang batil. Kaping kalihipun kaping tiganipun matur suwun sanget atas nama panjenengan sedaya ingkang pangajap mugi-mugi rawuh kula saha panjenengan sedaya wonten tempat menika wonten desa ini bisa memberikan sebuah kemaslahatan bersama. Tujuannya tidak jauh dari itu. Untuk itu monggo kita awali kegiatan dalam menika kanthi waosan basmalah sesareng. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Yang pertama, beberapa informasi akan kami sampaikan sebelum pada informasi lebih lanjut nanti yang akan disampaikan beliau Bapak Joko selaku Ketua Komunitas UMKM Wilayah Purworejo. Mengawali informasi tentang UMKM terkhusus yang ada di wilayah Purworejo, bahwasanya maksud dan tujuan panjenengan sedaya ini dikumpulkan di tempat ini yaitu dalam rangka sesuai dengan undangan, yaitu legalisasi. Legalisasi itu pendaftaran secara resmi dari kegiatan UMKM panjenengan home industri panjenengan semua, itu nanti betul-betul secara syarat ini nanti sudah mencukupi, dan yang penting lagi syarat ini sama sekali tidak berbiaya, gitu. Nol gitu, buat nonton biayanya. Kalau nanti kok ujung-ujungnya nonton biayanya betul lama betul. Sinten mawon misalnya kok para ngomah ini damel ngeten sementara karena informasi yang saya terima tidak ada biaya. Mudah-mudahan betul-betul tidak ada biaya. Jadi pengurusan yang dimaksudkan ini adalah diantaranya satu, legalitas ini nanti panjang lebar akan disampaikan Bapak Joko, kemudian termasuk diantaranya yang berkaitan dengan menu makanan dan lain sebagainya. Arah ke depan paling tidak UMKM ini berlabel halal, dan label halal ini ada sebuah lembaga ataupun instansi yang bisa memberikan label halal. Ada lembaga khusus yang namanya lembaga MUI. Lembaga MUI, tapi yang dalam hal ini adalah yang di wilayah Jember. Artinya semacam itu, sehingga kemarin 2 hari yang lalu ada tamu menghadap ke sini bahwasanya nanti akan difasilitasi dengan dijembatani dari kegiatan panjenengan ini nanti didaftarkan, baik yang berupa SIUP, termasuk diantaranya SIUP sudah belum ada, termasuk SIUP dan keseluruhan sudah surat izin dan lain sebagainya, itu nanti akan diuruskan, termasuk yang terakhir itu nanti kegiatan yang berlabel halal itu. Karena apa? Menurut informasi yang berkembang bahwasanya ke depan semua kegiatan UMKM ini nanti akan ada bukan rahasia, tapi paling tidak itu nanti akan ada turba dari kegiatan-kegiatan yang ada paling tidak di Jember itu nanti. Dan arahnya semua memang harus sudah ada izin yang berhalal, itu arahnya semacam itu. Sehingga bagaimana agar kegiatan panjenengan ini nanti sajane ngeten iki kula nggih angen-angen kapan enek kucuran dana ngoten napa nggih dikata ibu-ibu niki bapak-bapak niki kapan
kapan isu ada kucuran dana dihitung bareng-bareng jadi digunakan untuk pengembangan usaha panjenengan. Kepinginnya kota niku. Tapi insya Allah dari pemerintah desa sebetulnya tidak kurang-kurang bisa itu. Sejumlah proposalnya masa Allah proposalnya tubuhan buatan karu-karuan. Insya Allah ini dalam waktu yang rencana ini sebetulnya Bapak Kades juga mau merapat ke Jakarta dalam rangka menelusuri pengajuan proposal juga nih. Bagaimana dengan UMKM? Masuk UMKM semua diperjuangkan, semua juga ditampung. Harapannya ya mudah-mudahan nanti entah kapan ya, mudah-mudahan yang jelas dari pemerintah desa tidak bisa menjanjikan, hanya bisa mengajukan. Dari makanya nanti Nun Sewu kalau semua sudah betul-betul labelnya jelas, maka akan menjadi perhatian khusus, betul Pak Joko? Akan menjadikan perhatian khusus karena apa? Banyak sekali desa yang mengkondisikan UMKM, banyak sekali, tapi sementara rata-rata masih belum ada izin-izin secara khusus. Kembali lagi berkaitan dengan kegiatan malam ini, maksud dan tujuannya biar panjenengan semua ini nanti secara izin betul-betul sudah jelas. Kemudian lanjutannya nanti bagaimana tentang kegiatan-kegiatan ini, monggo. Jadi karena kegiatan ini adalah sebuah komunitas, sebuah kegiatan bersama-sama, terkhusus kembali lagi Mendurjo, kepinginnya ada kegiatan yang seperti kemarin lagi nih Basar. Mudah-mudahan seperti Basar itu nanti Pak Kades bisa mengagendakan entah berapa bulan sekali. Dari setahun bisa kita kesuwen Bu ini. Setahun bisa rame tapi setahun bisa loh ya paning. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada agenda berapa bulan sekali, mudah-mudahan semacam itu. Pak Joko paling tidak ini yang punya terobosan, yang punya kenalan dengan pemilik tenda, kenal banget nih, kenal saya seperti Pak Joko, Pak Kades ini ya mungkin nanti bisa dikondisikan. Monggo nanti di session tanya jawab, silahkan panjenengan nanti tanyakan bagaimana baiknya kegiatan ini sehingga tidak hanya sebuah angan-angan saja, ngoten nggih. Paling tidak kalau ada kegiatan rutin entah setahun itu didamel ping 3, syukur-syukur ping 4, berarti kan 3 bulan sekali. Ya mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Biasanya Mendurjo itu gampang sakit biasanya, mudah-mudahan ya. Itu yang pertama berkaitan dengan masalah UMKM. Kemudian yang kedua, mohon maaf kita lanjutkan dulu Pak Joko. Nanti Pak Joko full yang terakhir materi berkaitan dengan masalah oleh-oleh ataupun kegiatan-kegiatan yang kapan sering mendapatkan undangan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini informasi dari pemerintah desa, mohon maaf titipan dari Bapak Kades bahwasanya panjenengan wis paring-paring PTSR nggih leres nggih. Kula ajeng salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Muhammad Rasulullah yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar lewat agama Islam. Bapak Ibu, cekak aos mawon nggih, artinya tidak usah terlalu panjang. Perlu saya sampaikan bahwa menindaklanjuti dari undangan yang telah jenengan terima semua, yaitu masalah sertifikat atau sertifikasi halal atau sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Jadi ada beberapa kriteria itu juga sama. Kemudian ada PIR atau PIR itu adalah juga yang akan dikeluarkan melengkapi dari produk-produk baik itu UMKM skala kecil atau skala menengah. Nah, yang kita kupas untuk pertama kali yaitu adalah tentang sertifikat halal. Nah, pencanangan dari pemerintah daerah yang telah kita terima bahwa untuk tahun 2024 semua produk makanan, ya, semua produk makanan baik yang di warung, mungkin di toko atau mungkin yang di pinggir-pinggir jalan berupa gorengan apapun harus bersertifikat halal. Dan itu nanti akan diadakan penertiban. Ini sesuai informasinya. Nah, maka dari itu dari UMKM sebelumnya kita kumpulkan untuk kita berikan informasi bahwa produk jenengan itu difasilitasi untuk bisa mengurus baik itu sertifikat halal,
juga PIRT, kemudian juga NIB itu secara gratis oleh pemerintah daerah juga pemerintah pusat. Nah, dari sini nanti baru penjenengan bisa mulai mengklarifikasi produk opo yang kita mau keluarkan. Jadi produk ini tidak terbatas Bapak Ibu. Cuma nanti akan dikelompokkan per satu kelompok. Artinya satu orang itu bisa mengajukan 4 sampai 5 sertifikat dengan produk yang tidak sama. Contohnya seperti itu. Nanti misalnya nasi pecel, ya, di warung nasi pecel, itu apakah boleh Bapak mengajukan sertifikat? Bisa. Bahkan dari pecelnya aja itu sudah memunculkan beberapa sertifikat. Karena sambelnya misalnya, kacangnya ada, itu satu sertifikat. Kemudian sayurnya satu sertifikat. Kemudian lauknya, lauk misalnya tempe dan tahu, nah itu satu sertifikat. Tidak sendiri-sendiri karena semua dari satu bahan yaitu kedelai. Itu satu misal seperti itu. Kemudian menginjak kepada produk-produk yang lain. Seperti halnya keripik, ya. Baik keripik yang terbuat dari buah, contohnya adalah kristal, keripik kristal, kemudian keripik jambu citra, kemudian singkong, kemudian pari dan sebagainya, itu dalam satu sertifikat, tidak bisa sendiri-sendiri karena masuk dalam kriteria keripik. Nah, ada aturannya saat kita mengajukan sertifikat halal, tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa diloloskan jika makanan itu mengandung unsur daging segar. Contohnya ayam, terus kemudian daging sapi. Ada kan risoles itu kan dalamnya biasanya ada ayamnya, ya ada daging sapinya. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Boleh diganti dengan ikan laut, misalnya tuna, ya, atau udang, atau cumi-cumi mungkin itu bisa. Itu kalau untuk kriteria makanan selain keripik. Nah, tapi ada catatan lagi untuk topping. Satu makanan biasanya kan ada cake, ya, cake itu ditopping atasnya itu menggunakan abon. Abon ini bukan daging segar Bapak Ibu. Jadi abon ini sudah diproses dari daging, sudah diproses, kemudian hanya dijadikan toppingnya bagian atasnya. Itu diperbolehkan. Nah, dari beberapa kriteria yang saya sampaikan tadi, maka ini ada satu lembaga, ada satu kegiatan bahwa kita dijembatani. Jadi Bapak Ibu cukup mendaftarkan berapa jumlah produk yang akan didaftarkan untuk sertifikat. Disampaikan oleh Pak Sekdes tadi bahwa Rp1 pun memang tidak diperkenankan menggunakan biaya, artinya tidak dikenakan biaya baik di PIT-nya, kemudian NIB-nya maupun sertifikatnya. Nah, nanti kalau misalnya dari beberapa produk yang di luar, yang bukan industri sifatnya kan tertutup. Kalau produk di luar seperti waring, kemudian ini gorengan dan sebagainya, kalau itu sudah jadi sertifikat, ditempelkan pada outlet masing-masing. Sehingga pembeli itu sudah tahu bahwa produk itu adalah produk halal sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Itu makanya monggo, jadi Bapak Ibu nanti bisa mendaftarkan karena ini ada pertemuan kedua nanti akan dihadiri oleh yang bersangkutan langsung, memandu juga mengevaluasi produk Anda sudah memenuhi standar untuk halal apa belum. Nah, tadi ada beberapa informasi. Kalau misalnya ini dikumpulkan di, misalkan ini datang dari satu rumah ke rumah, seperti yang pernah dilakukan sertifikat halal ini di Mundujo sudah ada yang melakukan Bapak Ibu, yaitu di Mbak Fani sama Ibu Umi Bukuat itu sudah dilakukan. Nah, berhubung nanti ini waktunya tidak cukup, akan dibentuk sekretariat khusus untuk sertifikat halal dan UMKM di Mundujo. Jadi nanti di situ tempat kunjungan bertanya, dengan tempat konsultasi itu akan kita dirikan sekretariatnya. Kemudian dari sertifikat dan izin yang jenengan ajukan, sangat mungkin sekali bahwa Dinas Koperasi bisa mengeluarkan dana
tambahan untuk mensuplai permodalan. Ini wacana loh ya, jadi monggo kita berdoa yang positif, berpikir positif aja. Kalau misalnya itu bisa untuk mengembangkan usaha kita, kenapa tidak? Tuh. Ya, saya pikir itu dulu yang perlu saya sampaikan. Ya, seperti tadi untuk pelatihan. Jadi untuk pelatihan ini kami juga sudah, kita terhubung langsung ya dari Dinas Koperasi, ada beberapa himbauan atau mungkin ada beberapa masukan, kadang-kadang kita diminta untuk pelatihan. Jadi makanya kalau sudah terbentuk dengan UMKM yang sudah baku, bahwa yang dilatih artinya ada panggilan pelatihan baik di Poltek yang pernah kami lakukan beberapa waktu yang lalu dengan beliau, dengan Bapak Siswo. Kami ada 3 hari di sana, wongnya mengkui-kui tok gitu loh. Jadi yang dilatih cuma orang-orang itu toh lah, maksud saya karena komunitas kita belum terbentuk. Maka kalau terbentuk sangat mungkin sekali bahwa akan kita kirimkan dari UMKM Mundurejo, mungkin Ibu Yani atau Bapak Bu Siti dengan Sebar dan sebagainya, itu kita gantian kirim. Jadi ilmunya nggak kekebeget, bingung juga karena kita udah usianya udah cukup lumayan tua. Jadi untuk nampung memorinya kadang-kadang juga ada error gitu loh. Kan begitu ya. Jadi kalau nanti ada regenerasi dari teman-teman baik dari ibu-ibu maupun dari bapak-bapak, ini alhamdulillah artinya kita juga seneng gitu loh. Jadi nggak sih tua-tua kesana kemari enteng-enteng. Itu yang untuk tingkat pelatihan yang itu sering terjadi, sering diadakan. Bahkan kemarin sempat saya tawarkan ke beberapa teman ya, ini Mbak Fani itu saya tawarkan karena di manajemen digital. Nah, saya ini orangnya juga katrok sekali untuk urusan sekarang dunia IT ini udah ketinggalan. Nah, itu akhirnya juga mentok. Terus saya nulis apa gitu karena belum terbentuk. Makanya kalau nanti dengan data itu kemudian kita bakukan, kita bentuk sekretariat, kemudian ada pembinaan, ini sangat mungkin sekali bahwa ibu-ibu akan terkirim dan dikirim difasilitasi untuk ikut beberapa pelatihan yang sampai dengan hari ini masih digelar. Tuh, bahkan informasi yang baru ini mungkin Pak Carit baru tak selentingin, sebenarnya Mundurejo itu mendapatkan informasi untuk diklat ini akan dikirim ke Belanda. Cuma kita masih belum terlalu fight ini mikirnya, ya kan? Jadi itu kan masalahnya bahasanya juga digunakan bahasa asing, jadi kita juga perlu didiklat mungkin sekitar beberapa bulan. Tapi ini masih dalam wacana, tapi share-nya sudah masuk kepada kami. Makanya nanti begitu jenengan sudah kumpul, kita akan grup, kita akan daftarkan kepada UMKM Kabupaten Jember sehingga semua info yang dari kabupaten menyangkut masalah UMKM itu jenengan bisa terima. Jadi tidak dari tangan ke tangan, langsung jenengan bisa terima informasi itu. Saya rasa cukup itu dulu dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo sebelum menginjak sesi yang ketiga, karena ini ada bapak kita yang dari satu lembaga untuk yang rencana menjembatani dari sertifikat, khusus sertifikat dulu loh ya, jadi jangan menginjak ke PIRT sama ke NIP-nya. Ini kita hanya bicara sertifikat dulu. Monggo silakan. Dan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tertujuh limpahkan junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Yang ketiga, terima kasih ke Bapak semua perangkat desa yang sudah menyiapkan tempat untuk acara malam hari ini. Saya di sini selaku wakil dari Bapak Burhan selaku yang menjembatani kita untuk membuat sertifikat halal
Mohon maaf Bapak Burhan tidak bisa hadir pada malam hari ini karena ada rapat mendadak di Umbul Sari. Cuma titip salam buat semua undangan. Salam untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, itu titipan dari Bapak Burhan semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan mohon maaf ada kegiatan diundang, ada kegiatan acara ditangguh. Sekali lagi mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.